kami dari kelompok 9 mata kuliah English Usaha Writing akan membahas essay persuasif buatan kami yang membahas tentang regulate and limit screen time for healthier and more sustainable living. Nah, sebelum lanjut ya teman-teman, kita perkenalan dulu. Itu dari saya sendiri, Alvin Abdullah, nomor dengan NIM 2052502. Kemudian Anin, silakan memperkenalkan dirimu. Dan saya Muhammad Khalil Hasan dengan NIM 2052526. Kemudian ada Jadi Saya Muhammad Tinggi Fernanda dengan NIM 2052505. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Nah, tahu nggak teman-teman? Sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Tahu nggak berapa banyak pengguna media sosial di Indonesia? Nah, ya teman-teman, aku itu data reporter 2026. Indonesia is one of the most active digital countries in the world, with 180 million social media users, more mobile connection than the country entire population. Gila nggak teman-teman? Itu berarti banyak dari kita punya lebih dari satu device. Tapi teman-teman, di balik angka ini ada dampak yang sering kita lupain. Dampak ke lingkungan dan dampak ke kesehatan kita sendiri. Nah, ini yang jarang orang ketahui. Kalian tahu nggak? Kalau pakai HP kalian, HP bukan cuma karena dipakai nonton atau scroll doang. Menurut penelitian Witix et al., up to 90% of energy used by mobile device doesn't actually come from the device itself, but from data flowing through communication networks and data centers behind every app we use. Dan itu jalan terus 24 jam non-stop. Jadi setiap kali kita streaming videos, refresh feed, medsos, itu semua diam-diam nyedot energi dari infrastruktur digital yang gede banget. That's why limiting screen time isn't just a personal choice, but an environmental necessity. Terus ada lagi nih dampak yang jarang kepikiran, yaitu electronic waste atau e-waste. Nah, pemakaian HP yang terus-terusan itu bikin baterai sama prosesornya kerja keras terus, jadi cepat panas dan ya otomatis baterainya lebih gampang rusak. Ujung-ujungnya kita ganti HP lebih cepat dari yang seharusnya. By limiting screen time, we're not just protecting ourselves, but also slowing down how fast still functioning devices got thrown away as waste. Single habit, tapi dampaknya lumayan gede buat lingkungan. Nah, selain lingkungan, teman-teman, screen time berlebihan itu juga langsung berdampak pada tubuh kita sendiri. Eye strain, neck pain, back pain ya teman-teman, sleep problems, itu semua efek yang bisa muncul kalau kita kelamaan menatap layar. Dan yang paling penting ya, this effect tend to build up gradually teman-teman. Makanya lebih baik kita cegah dari sekarang daripada nunggu sampai keluhan itu terasa. Sekarang kita semua pasti setuju kalau HP itu penting banget buat belajar, online class, tugas, semua serba digital sekarang. Tapi masalahnya, smartphone are not always used for educational purpose. Banyak dari kita malah kealihan sama media sosial, game online, atau scrolling tanpa henti. Constant exposure to digital distraction reduces attention span and makes it more difficult to focus on important tasks. Jadi HP itu ibarat pedang bermata dua.
buat mahasiswa kayak kita. Nah, mungkin ada yang mikir, kan HP penting banget buat belajar. Masa iya kita harus batasin? Kan gak mungkin. Fair enough, tapi limiting screen time does not mean abandoning digital tools altogether. It means using them with attention. Caranya gampang. Misalnya nih, set designated study hours free from social media notifications. Penelitian dari Kuslev et al. Tahun 2016 nemuin kalau mahasiswa yang matiin notifikasi HP-nya selama seminggu itu jadi lebih fokus dan lebih produktif. The goal is not to reject smartphone, but to reclaim control over how and when they are used. Jadi dari semua yang udah kita bahas tadi, reducing screen time itu bukan cuma soal ngejaga diri sendiri, tapi juga jaga lingkungan kita, mulai dari hal simple kayak Set a daily screen time limit, turn off non-essential notification, design a screen-free house. meaningful environment action can begin with something as simple as putting the phone down. It starts with you. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bersama kami dalam pembahasan ini. Saya harap teman-teman dapat mendapat pesan, bisa memahami pesan yang kami berikan kepada kalian semua, yaitu mereduce screen time untuk kebaikan lingkungan dan juga kebaikan diri kita sendiri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.